Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Wabili selaku dari tim kelompok 6 mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang judi online kepada rekan saya. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Alvino Febrian Ahmad. Di sini bersama rekan saya. Adrian Putra. Ya, menurut saya sendiri ya, judi online itu ada plusnya, ada minusnya. Plusnya itu mungkin orang yang mungkin kepepet banget, butuh uang. Dia kan biasa judi online tuh awal-awal dapat untung besar. Nah, kalau menurut saya itu bisa dimanfaatkan di awal-awal tersebut agar dapat keuntungan, lalu bisa stop. Kalau tanggapan saya dari judi online sendiri, ya dampaknya negatif banget. Banyak sekali kasus-kasus juga dari judi online itu akibatnya seperti ada perceraian juga. Jadi Untuk judi online sendiri itu menurut aku tuh kayak hal yang sangat-sangat merugikan ya, entah itu untuk si pelaku judi online itu sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Dan itu juga udah banyak contoh banget di lingkungan mungkin sekitar kita ataupun di media sosial kalau judi online itu sangat merugikan. Menurut saya kalau di online itu kegiatan yang berdampak negatif karena menyebabkan kecanduan, lalu juga sebenarnya hal ini juga dilarang oleh pemerintah dan agama. Kalau ini cukup banyak, karena banyak tindakan kriminal yang terjadi akibat judi online, misal pembunuhan, utang, terus pencurian karena kepepet butuh uang, terus yang ketiga kemiskinan. negatifnya yang saya sebutkan yaitu ya tadi ada perceraian, juga ada yang emosi gara-gara judi online. Kalau positif dia mungkin nggak ada sih, cuma bandarnya aja yang ada. Oke, mungkin itu kayak ke apa ya, kayak kecanduan gitu loh. Mungkin dia sekali judi online terus habis itu dapat, nah itu selanjutnya tuh bakal kayak terus melakukan kayak gitu dan menimbulkan kerugian. Oke, kalau dampak positifnya berarti nggak ada ya kak ya? Kalau sejauh itu nggak ada ya. Oke. Kalau menurutku dari sisi negatifnya itu yang pasti menyebabkan kecanduan, lalu yang positif nggak ada sih. Seperti yang saya bilang tadi ya, mereka tuh butuh uang. Terus karena butuh uang tersebut, mereka jadi melakukan pencurian, pembunuhan agar bisa mendapatkan uang dari orang yang dia inginkan. Setelah itu uangnya digunakan untuk melakukan judi online, namun dia kalah dan di situ dia ketagihan untuk melakukan hal itu lagi. Jadi siklus ini akan terus berulang. Saya baca-baca di internet tuh banyak orang yang ikut judi online karena tergiur sama apa yang didapatkan ketika dapat uangnya cepat lah dari judi online, padahal ya enggak. Jadi online itu menurut aku mungkin awalnya tuh kayak butuh uang atau mungkin kayak orang yang nggak pernah ngerasa cukup atau puas dengan apa yang dia punya itu pasti akan coba judi online ya. Kalau dari menurut aku sendiri, mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri kan juga mau cepat banyak duit, tapi nggak mau yang kayak kerja keras yang memerlukan banyak tenaga gitu. Lalu mungkin mereka kemakan kayak omongan dari orang lain, judi itu kayak cepet dapat uangnya tanpa perlu usaha yang keras. Kalau bisa pemerintah membasmi ya, karena ini sangat berdampak buruk ke ekonomi kita di Indonesia. Akibatnya banyak terjadi masyarakat miskin, terus ekonomi Indonesia juga terus menurun akibat judi online. Harapan saya sendiri sih pemakaian dapat kembali ke kehidupan normal, dan juga pemerintah tolonglah membantu mengurangi penyebaran judi online. Caranya pastinya cepat-cepat berhenti ya, cepat sadar kalau itu sangat-sangat merugikan dan udah nggak usah dilanjutin karena itu dampaknya itu sangat-sangat negatif ke diri sendiri dan juga ke orang sekitar. Mungkin harapan aku cepat sadar, cepat bertobat, karena judi itu cuma bikin miskin, terus cuma nambah-nambahin dosa aja. Judi online. Judi online adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau harta secara daring atau online dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau uang yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan awalnya. Permainan ini biasanya dilakukan melalui situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan judi seperti taruhan bola, poker, slot, dan lain-lain yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Faktor seseorang melakukan judi online.
Menurut beberapa sumber, faktor-faktor utama yang mendorong seseorang melakukan judi online adalah yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah faktor kesempatan dan kemudahan akses. Lalu yang keempat adalah faktor kurangnya kesadaran individu. Lalu yang kelima ada faktor persepsi dan ilusi kemenangan. Yang keenam adalah faktor psikologis dan stres. Lalu yang terakhir adalah faktor pemasaran dan promosi. Judi online, sekilas terlihat menggiurkan tetapi banyak dampak negatif di baliknya. Yang pertama, dampak ekonomis. Banyak pelaku judi online terlilit hutang untuk mengejar kekalahannya. Yang kedua, dampak psikologis. Judi online bisa memicu stres, depresi, bahkan konflik keluarga. Yang ketiga, dampak sosial dan hukum. Tidak sedikit pelaku judi online yang bertindak kriminal untuk menutupi kekalahannya. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kuatkan iman dan pembentukan karakter. Yang kedua, gunakan akses teknologi untuk hal-hal yang baik dan benar. Yang ketiga, buka komunikasi terbuka dengan keluarga supaya mereka tidak mencari pelarian di dunia judi. Dan yang tak kalah penting, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas situs-situs judi ilegal.